udah semua yang mungkin dulu juga nonton kali ya. Jadi kita tuh kayak yang masih inget banget dengan kasus ini. Jadi banyak banget yang speak up, dan aku tuh seneng banget dengerin orang-orang yang speak up tentang Jessica, karena yang aku dengerin tuh hampir semuanya membela Jessica dan meyakini banget kalau kasus ini janggal. Memang iya, banyak banget kejanggalannya. Hola netizen yang terhormat, kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso masih menjadi perbincangan hangat. Bahkan kini netizen yang berbakti menyerbu akun Instagram dan meminta tolong kepada Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court atau ICC. Mereka meminta kepada ICC untuk memberikan keadilan kepada Jessica Wongso, sebab kini mulai terkuak beberapa fakta menjanggalkan atas pembuktian Jessica bersalah hingga harus mendekam di penjara selama 20 tahun. Dikutip dari situs resmi, Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court atau ICC adalah badan peradilan independen yang memiliki yurisdiksi atas orang-orang yang dituduh melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pengadilan ini menyelidiki dan jika diperlukan mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional, genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Tapi sekarang gue mau speak up karena di beberapa hari terakhir ini banyak banget FYP masuk ke gue yang isinya tentang chat-chatan dari pihak sebelah sana. Cuma ketika gue cek, kok itu chat-chatannya rapi banget, jawaban sama pertanyaannya itu nyambung, sinkron banget, terus waktu-waktunya juga itu pas banget, kayak udah ada yang ngatur gitu. Apakah memang itu buzzer yang disewa? I don't know. Terus ada juga tiktokers yang followersnya lebih dari 10.000 itu berbicara tentang untuk memihak ke sebelah sana. Apalagi komen-komennya juga banyak yang bilang louder, 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 up, up, up. Tapi pas ketika gue cek nih profilnya dari orang-orang itu, ternyata mereka itu nggak pernah bikin VT yang serupa sebelumnya. Apakah memang mereka itu dibayar sebagai buzzer? Karena sekarang mereka mau main cantik, buzzernya itu yang bener-bener real account yang sudah memiliki followers yang banyak, karena tidak mempan lagi dengan yang namanya fake account. Gua nggak tahu sih. Cuman buat teman-teman gue yang nyari justice for Jessica sama kayak gue, rapatin barisan. Jangan sampai opini kita digiring ke arah yang sebelah sana. Karena kita nyari kebenaran, bukan nyari duit. Dan kita bukan kebo yang dicocok hidungnya, yang ngikutin apa kata pemiliknya. Paham kan sampai sini? Ini mah seriusan nanya ya, dia ini emang beneran nyicipin atau cuman nyium baunya doang gitu? Karena kan dia bilangnya rasa dan baunya itu busuk banget gitu. Berarti kan sempat nyicipin juga gitu ya, sempat ngerasain lah gitu. Tapi kok pertanyaannya, kok dianya nggak kenapa-kenapa gitu kalau beneran nyicipin gitu, ya kan? Karena kan ya udah ada racun ya kan di dalamnya. Terus yang kedua, kalau misalkan memang dia nggak kenapa-kenapa karena mungkin yang dicicipinnya sedikit atau kandungannya nggak terlalu banyak pas dicicipin gitu. Emang kandungan yang benar itu yang boleh masuk ke tubuh itu segimana gitu. Dan kan kalau misalkan sianida itu kan kalau kena tangan pun kan tangannya bakal kerasa panas gitu kan ya, bakal iritasi gitu. Dia misalkan kalau minum gitu ya pasti minimal lidah dan tenggorokannya itu kan kena iritasi juga ya, ngerasa panas atau apalah gitu ya, nggak tahu juga, nggak ngerti gitu. Jadi ini beneran Guys, sekarang udah makin banyak yang mengungkapkan kasus Jessica Myrna. Dan tahu kan Netflix yang bikin film Ice Cold itu ternyata karena di luar negeri sana mereka tuh merasa kasus ini janggal banget, makanya dibikin film dokumenter Ice Cold. Itu keren banget. Walaupun di filmnya itu kadang ada agak nyelenehnya yang nggak penting, kayak si jaksanya nikah sama si A, itu nggak penting banget, tapi secara keseluruhan yang dia itu mengungkapkan kejanggalan itu kayaknya tujuan utamanya tuh dapat banget. Buktinya masyarakat Indonesia sekarang itu lagi gempar, lagi membahas ini semua. Dan sekarang hampir semua orang tuh kayak berpihak ke Jessica gitu loh, dan percaya banget bahwa Jessica itu pembunuhnya. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari kasusnya dan dari semua bukti-bukti yang nggak ada tapi dimaksa banget, itu bukti nggak ada tapi maksa banget tetap dihukum 20 tahun penjara, itu kayak semakin kelihatan banget gitu loh sesuatu di dalamnya yang nggak adil sih menurut aku. Karena kematian yang tidak wajar itu harus diotopsi, dan tanpa persetujuan dari keluarga itu harusnya tetap bisa diotopsi karena ada undang-undangnya. Dan surat untuk otopsi itu padahal udah ada dari kepolisian, tetapi kenapa nggak jadi diotopsi tapi cuman diambil sampelnya doang. Dan si hakim tetap dong dengan keyakinannya tetap pengen banget tersangkanya adalah Jessica. Kalau aku jujur ya, aku tuh percaya banget sama Pak Utuh, karena
Pak Otto, apalagi pada saat dulu 2016 dia ada ngomong yang gini, kalau seandainya terbukti sedikit aja Jessica itu adalah pelakunya, dia bakal mundur. Tapi sampai kasus itu selesai, sampai sidang putusan itu Pak Otto benar-benar nggak mundur, dan sampai sekarang Pak Otto yang benar-benar masih ngebela Jessica banget gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya guys ya, Pak Otto itu kelihatan dari mukanya itu tulus banget ngebantu Jessica, dan dia tuh kayak kasihan banget gitu, dia tuh kayak yang dari hati banget gitu loh. Ini menurut aku pribadi sih. Dan mukanya Jessica pada saat persidangan yang dulu itu mukanya semuanya, muka dia tuh yang muka kayak gue kenapa sih gitu loh. Dia tuh kayak yang penasaran, kenapa sih kok aku diginiin gitu loh, padahal aku nggak membunuh, kenapa sih kok pada begini. Apalagi pada saat itu banyak yang nggak percaya kan kalau dia tuh bukan pelakunya gitu. Banyak orang yang justru percaya dia itu pelakunya gitu. Jadi dia tuh kayak diperlakukan sampai dia bilang, kenapa aku diperlakukan seperti sampah padahal saya tidak melakukan apapun terhadap Myrna. Sebenarnya kan dia sedih banget juga kehilangan temen gitu loh. Tapi sumpah itu mentalnya kuat banget sih. Itu orang mentalnya kuat banget, bisa sampai sekuat sampai sekarang. Tapi jujur ya, kasihan banget sama mamanya. Aku kalau mamanya diwawancara tuh kayak yang nyesek banget lihat mamanya gitu. Dan muka mamanya tuh nggak ada muka bohongnya pada saat diwawancara. Dia tuh yang ceritanya tuh cerita yang sebenarnya gitu loh. Dan itu adalah kasus yang tanpa alat bukti tapi tetap dihukum. Nggak ngerti lagi sih, ini cuman ada di Indonesia atau entah ada di mana lagi, kasus yang alat buktinya aja nggak sah, nggak ada, malah bukan nggak sah lagi, nggak ada yang membuktikan bahwa si Jessica itu benar-benar memasukkan sesuatu di gelasnya si Myrna. Kenapa dia itu nggak nyalahin si pembuat kopinya atau nyalahin si manajernya? Terus kenapa terus yang janggalnya lagi, kenapa kopi itu kan masih ada sisa? Kenapa itu malah dipindahin ke botol lah, malah ini itu pun kayak udah nggak jelas banget gitu loh. Banyak banget lah kejanggalan yang ada di kasus ini, dan sangat-sangat kasihan banget sih sama Jessica. Semoga ya kalau ini di up terus, semua orang, ini aku lihat di TikTok udah semua yang mungkin dulu juga nonton kali ya. Jadi kita tuh kayak yang masih inget banget dengan kasus ini. Jadi banyak banget yang speak up, dan aku tuh seneng banget dengerin orang-orang yang speak up tentang Jessica, karena yang aku dengerin tuh hampir semuanya membela Jessica dan meyakini banget kalau kasus ini janggal. Memang iya, banyak banget kejanggalannya. Dari yang pertama, kenapa nggak mau diotopsi, itu yang no otopsi no case, harusnya gitu kan. Harusnya kalau dia tuh nggak mau diotopsi ya udah nggak naik dong ke pengadilan. Tapi ini kenapa tetap naik ke pengadilan dan tetap Jessica yang dijadikan tersangka. Jessica itu yang benar-benar tertuduh banget gitu loh. Tapi sekarang kan Dr. Jaya itu kan banyak ya podcastnya, udah podcast di beberapa tempat, dan dia adalah orang yang tulus banget juga kayak Pak Otto Hasibuan. Dia yang mengungkapkan banget bahwa itu kematiannya bukan karena cyanida, karena baunya cyanida itu nggak begitu gitu. Dan 70 menit pertama diperiksa pun nggak ada cyanidanya, tiba-tiba di 3 hari kemudian baru ada cyanidanya. Itu juga janggal sih menurut aku ya. Dokter Jaya juga orangnya tuh kelihatan dari mukanya tulus sih. Orang-orang yang ngebelain Jessica itu kelihatan banget orang-orang baik. Dan apalagi sekarang banyak banget lawyer-lawyer yang pada gabung membicarakan Jessica, dan hampir semua mereka juga bilang ini adalah kasus yang janggal karena nggak ada bukti yang benar-benar konkret. Tapi kenapa keputusannya kayak gini? Makanya mereka tuh kayak membahas terus dan mengungkapkan kasus ini, kayak mengungkapkan lagi semua kejanggalannya gitu. Dan berharap banget pada akhirnya PK dibuka lagi sidangnya supaya benar-benar kelihatan nih kejanggalannya dan siapa sebenarnya yang salah gitu. Apakah hakimnya yang salah ataukah dari kepolisiannya atau apa gitu, karena memang harus diungkap lagi. Kalau Grasi kan tidak mengungkapkan apa-apa, cuman Jessica yang minta pengampunan ke presiden, tapi kan Jessica nggak mau. Jadi sebisa mungkin PK, kalau PK semua orang yang terlibat itu kan akan diperdebatkan lagi gitu. Dan kata Pak Otto, ini adalah kesempatan emas untuk mereka semua membuka ini lagi supaya terang benderang. Kita berdoa. Kalau menurut kalian gimana? Sharing yuk. Tapi gue ngerti masalahnya. Orang lebih suka nonton film di Netflix daripada nonton sidang. Sidang kasus Jessica, per 1 kali sidang durasinya bisa 5 jam, 4 jam ya. Dan kasus Jessica ada 32 kali sidang. Nonton dah tuh lama banget, bosen kan. Makanya orang lebih suka nonton Netflix aja deh, scroll TikTok atau nonton podcast. Jadi wajar taunya cuman gak diotopsi, janggal nih cuman 0,2 mg bla bla bla. Padahal rangkaiannya banyak banget dan udah telak buktinya. Makanya peninjauan kembali, 15 hakim menyatakan Jessica bersalah. Artinya tidak goyah udah keyakinan hakim.
Jadi makanya kalau dari awal yang dikupas adalah, videonya yang naik adalah mengupas keyakinan hakim atas vonis Jessica, mengupas alasan vonis 20 tahun. Udah, keyakinan masyarakat netizen gak akan berubah pasti.